Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefi Yolanda dengan NIM 2414401080. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 2023. Baik, pertama saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Di mana undang-undang ini jadi menjelaskan tentang kesehatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, di mana undang-undang ini menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap perawat sebagai memberi pelayanan keperawatan. Diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang selain sebagai kebutuhan hukum bagi perawat. Pengaturan ini juga merupakan pelaksanaan dari Mutual Recognition Agreement mengenai pelayanan jasa keperawatan di kawasan Asia Tenggara. Jadi, undang-undang ini memberikan peluang bagi perawat warga negara asing dan perawat Indonesia bekerja di luar negeri untuk ikut serta memberikan pelayanan kesehatan melalui praktik keperawatan. Ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan perawat tingkat dunia, sehingga sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal oleh negara dan tujuan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Atas dasar itu, maka dibentuk undang-undang tentang keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan keperawatan dan praktik keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang. Ya, ada hak perawat. Yang pertama,
masyarakat dalam bidang kesehatan dan mengatur cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, setiap individu berhak atas kesehatan yang optimal. Khusus kesehatan memastikan hak ini terpenuhi dengan menjamin asas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Selanjutnya, pengertian hukum keperawatan adalah perangkat hukum atau aturan-aturan yang mengatur apa yang harus dilakukan atau dilarang dilakukan oleh perawat dalam menjalankan profesinya. Aspek legal keperawatan mencakup aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat, hak dan kewajiban perawat. Dasar hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Fungsi hukum dalam keperawatan secara umum. Yang pertama, memberikan kepastian hukum, dan yang kedua, memberikan perlindungan hukum. Sedangkan fungsi hukum bagi keperawatan adalah: pertama, hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan tanggung jawab profesi lain. Dan yang ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Keempat, membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan menyatakan profesi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Kelalaian tidak sama dengan malpraktik, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik. Artinya bahwa dalam malpraktik tidak selalu ada unsur kelalaian. Malpraktik lebih luas daripada kelalaian karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat ada motifnya. Quality means sehingga tuntutannya dapat bersifat perdata atau pidana. Kelalaian negligence adalah sikap individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Menurut Hanafiya dan Amir 1999 mengatakan bahwa kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukan dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun, akibat yang ditimbulkan memang bukanlah menjadi tujuannya. Kelalaian bukan pelanggaran hukum atau kejahatan apabila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat atau culpa laka, serius dan kriminal. Kelalaian atau negligence dapat berupa omission, kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau commission, melakukan sesuatu secara tidak hati-hati. Sonia 1994. Dapat disimpulkan bahwa kelalaian adalah melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan pada tingkatan keilmuannya, tetapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan di bawah standar yang telah ditentukan. Kelalaian praktek adalah seseorang perawat tidak menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien. Adapun bentuk-bentuk dari kelalaian, yang pertama malfeasance, yang kedua misfeasance, yang ketiga non-feasance. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Maaf jika dalam menjelaskan saya kurang jelas dan teliti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.